Hey again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you so much buat kalian yang udah gabung di live streaming kemarin. Kita udah membahas sedikit tentang ekspektasi kita pada pergerakan Bitcoin di hari ini. Saya ngerasanya sejalan ya teman-teman. Memang kita antisipasi kalau Bitcoin closing on the daily perspective bisa ke sweep seperti ini. Ada kemungkinan cukup besar ya hari ini kita ngedapetin closingnya itu bisa di bawah dari range yang kemarin. Dan akhirnya kita masuk lagi ke dalam zona konsolidasi. Ya, ini dari previous video update nih ya teman-teman sekalian. Jadi bukan previous video update sih, lebih ke live streaming kemarin. Ya kita baru ngebahas soal Bitcoin itu nge-sweep. Jadi ada possibility memang kita bisa ngedapetin closing daily itu cenderung lebih bearish gitu ya. At the same time kan kita memang ngelihat juga kalau kondisinya memang bisa terbentuk si head and shoulders ini. And I think on the daily perspective bisa dibilang sudah semakin mendekati kondisi tersebut, dimana kita ngelihat dia gagal ya untuk claiming balik resistance ini. Dan dengan demikian selling pressure-nya ini masih bisa berlanjut dan bikin Bitcoin akhirnya turun, terkoreksi lebih jauh. Tapi ada beberapa poin di mana kita ngelihat belum tentu juga pasti akan seperti itu. So buat saya punya posisi di Bitcoin sendiri sih memang sudah ke wipe out ya teman-teman. Saya udah set SL plus and I think my stop loss got hit. Jadi bukan stop loss lagi tapi stop profit ya technically. Dan kondisinya adalah sebenarnya saya nggak ngelihat ini bener-bener harus ke-reject gitu ya. Justru ada kondisi di mana saya melihat dan meyakini Bitcoin itu sebenarnya masih bisa naik lagi. Minimal testing lah ke $108,000 gitu kan, before we see another rejection. I think itu lebih make sense gitu. Bahkan kabar baiknya adalah kemarin udah balik dapat inflow lagi, dan BlackRock itu belanjanya gede guys, $284 juta. Oke, inflow-nya lumayan lah, nggak terlalu signifikan, tapi kita bisa bilang lumayan. Sehingga di sini sebenarnya memberikan kita semacam clue atau petunjuk kalau ada potensi memang proses reakumulasi sedang berlangsung pada si market gitu ya. Nah, walaupun di sisi teknikalnya saya ngelihat ini nggak gitu bagus gitu. Tapi demikian, kalau memang kita harusnya ngelihat ada rejection, asumsi saya berpikirnya itu adalah kalau kita ngelihat di sini adalah zona imbalance ya, dan akhirnya di situ bisa dibilang merupakan sweep of liquidity. Imbalance itu memberikan selling pressure kembali, sellersnya kembali masuk, memberikan tekanan lebih jauh. Harusnya tekanan jualnya nggak begini gitu loh. Ini terlalu slow menurut saya. So far kita dari harga tertingginya sampai ke sekarang tuh udah makan waktu 1 hari 16 jam. Berarti saya bisa katakan it is not yet bisa di-considered sebagai bearish situation, lebih kepada sideways. Saya lebih setuju gitu. Jadi kita ngelihat ini sebagai konsolidasi ya, lagi-lagi ya persiapan mungkin untuk menyambut NFP atau unemployment rate pada akhir minggu ini. Nah, kalau kita lihat dari data ekonomi kemarin, ini sebenarnya lumayan memusingkan ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang ini lumayan kompleks adalah ya ada beberapa lah situasi yang kita lihat cukup unik gitu. Dari sepekan ini aja ya, kita kan baru masuk ke hari Kamis nih. Dari hari Selasanya kita udah dapetin JOLTS job opening. Datanya naik ya, artinya kan positif ya. Mungkin ada pertambahan lapangan kerja, atau mungkin yang dipecatnya berkurang dan lain sebagainya gitu. Karena memang JOLTS itu salah satunya adalah labor turnover ya. Jadi JOLTS itu kan job opening and labor turnover. Turnover itu berarti ya Anda tahu ya, ada yang dipecat, ada yang mengundurkan diri, ada yang mungkin baru masuk kerja. Itu semua dihitung, dan X itu adalah survei. Jadi kalau kita lihat angkanya bagus, tapi suddenly kemarin kita ngedapetin angka yang luar biasa negatif gitu pada ADP non-farm employment change-nya. Turun sampai 37.000 guys, dari forecast-nya 111.000. Ini adalah data yang akhirnya memberikan dorongan kepada Trump memberikan statement lagi tadi malam, kalau Trump bilang udah telat nih gitu ya. Dia bilang ke Jerome Powell gitu kalau udah telat nih, harusnya udah lakuin rate cut nih dari kapan gitu. Ya lagi-lagi dorongannya sama, statementnya sama teman-teman. Tapi kan ya kita tahu ya, justru biar gimana pun harus
ya kita bisa bilang the Fed itu harus independen gitu. Karena kalau misalkan the Fed bisa diintervensi, dolar bakal rontok parah dan akhirnya market bakal khawatir juga gitu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, Trump says too late ya, Powell must lower interest rates after weak ADP jobs report. Ya tapi kan baru ADP ya, kita belum tahu nih non-farm payroll-nya gimana sama unemployment rate-nya gimana gitu. Nah, cara kita melihat ya data kemarin, terus apa yang kita bisa jadikan sebagai kesimpulan teman-teman. Sebetulnya dari data yang kita punya kemarin, ADP-nya menunjukkan kalau yes benar banget sependapat sama Trump kalau Fed harusnya udah mulai mangkas suku bunga ya. Faktor dorongan untuk memberikan semacam insentif lah untuk para pengusaha gitu ya, supaya mereka bisa kredit dengan lebih mudah dan dapat modal. Akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi kontradiktifnya adalah data ISM non-manufacturing employment itu di 50,7. Malah positif, naik dari sebelumnya yang sudah terkontraksi di angka 49. Dan non-manufacturing PMI-nya itu malah turun dari 52 ekspektasinya jadi ke 49,9. Ini pinggir jurang. Sebenarnya 50 itu adalah batas wajar supaya supaya kita mengetahui antara dia terkontraksi atau masih dalam pertumbuhan yang oke atau ideal. 49,9 tuh udah pinggir jurang gitu. Jadi udah bisa dianggap ini udah nggak bertumbuh dengan proper ya. But at the same time kita ngelihat global services PMI itu naik dengan sangat drastis. 50,8 naik ke 53,7. Namun semalam semua market itu lebih fokus terhadap data ADP-nya. Jadi kita bisa lihat dollar index setelah data ADP itu rontok guys. Rontoknya juga lumayan gitu. Dan walaupun setelahnya ada data PMI, nggak nolong banyak ya. Naiknya cuma korektif doang. Mungkin kalian bisa bilang ini, wah ini kan bear flag nih dan bla 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 gitu. Bener banget. Dan dengan kenaikan terbatas ini, logikanya S&P 500 bullish. Nasdaq juga bullish. Ya kan? Bahkan XAU sebenarnya juga bullish guys, karena XAU against US dollar, right? Nah, problemnya adalah what is going on with Bitcoin? Kenapa Bitcoin nggak bullish, malah dia bearish sendirian di saat yang lain lagi pada menguat? Asumsi saya atau tebakan saya adalah nunggu rotasi money flow, atau memang mereka lagi akumulasi pelan-pelan aja. Gak mau markup harganya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari kondisi kemarin reaksinya harusnya lebih tendensinya ke positif. Memang di awal kita bisa menilai bahwa perlambatan ekonomi di US itu bisa menimbulkan kekhawatiran pada risk on asset ya, yang suka betting di situ. Dalam tanda kutip kan Bitcoin walaupun dikatakan gold 2.0, tapi saya rasa secara korelasi dia masih jauh dari gold. Gold itu udah naiknya udah kayak apa, terus pada saat perang gold udah pasti naik gitu. Bitcoin gimana ya? Saat perang kita malah turun gitu kan. Ini artinya kan terbukti fungsinya Bitcoin atau perannya Bitcoin di dalam instrumen financial market, dia masih lebih lebih menitik beratkan kepada risk on asset, bukan risk of asset, atau buat hedging gitu ya ibaratnya. Ya memang secara fundamentalnya kita mengerti bahwa dia sebenarnya store of value, tapi secara bagaimana para pelaku pasar melihat itu yang menentukan harganya, dan harga ini yang membuat kita mendapatkan keuntungan kan itu. Jadi otomatis itu yang kita coba untuk berikan penilaian ya, lebih kurangnya teman-teman. So for now dengan kondisinya saat ini, dengan demikian kita bisa melihat Bitcoin itu masih konsolidasi. So dia nggak totally bearish, namun beberapa indikasinya kita memang melihat ada gitu ya, seperti potensi dia membentuk head and shoulders ya dan lain sebagainya. Ini tetap masih ada dan kita tetap harus memperhatikan resiko tersebut ya. At the same time teman-teman sekalian, kalau kalian ingat ya, ini kita udah masuk yang namanya summer holiday. Sebenarnya udah dari sell on May and go away itu kan sebenarnya merupakan satu buah naratif yang biasanya dipakai supaya kita juga mengetahui bahwa sebenarnya di bulan Mei akhir itu sampai dengan nanti September itu tuh di US summer holiday, dan biasanya relatif cenderung kecil volume transaksinya. Maka dengan volume transaksi yang mengecil itu akan terkonsentrasi atau tendensinya akan lebih terkonsentrasi terhadap satu atau dua aset saja. Dan pada case ini kalau kita lihat S&P 500-nya cenderung menguat di saat Bitcoin-nya di sini hanya terkonsolidasi, artinya kita bisa berpandangan bahwa mungkin di sini Bitcoin lagging sifatnya.
Jadi mungkin either dia nyusul S&P-nya yang naik, atau saat S&P-nya nanti turun, Bitcoin-nya ikut turun juga. Karena orang pada buang barang sekaligus. Kira-kira begitu. Ya, but for now gimana, Vin? Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa, teman-teman ya. Pada dasarnya kita hanya konsolidasi di sini. Kalian mungkin bisa ngeliat ini juga as a potential ascending, broadening wedge pattern ya. Jadi kalau kita ngeliat ini sebagai ascending, wait a minute, ascending, broadening wedge pattern, maka pertimbangannya adalah justru kita melihat ini sebagai indikasi yang kurang begitu baik. Dorongannya malah bisa lebih ke arah ya, continuation untuk to the downside gitu ya. Jadi kita ngelihat harga turun mengalami retracement dalam sebuah pola ascending broadening wedge pattern and then diiringi dengan penurunan lebih lanjut. Dan itu artinya kita mendapati yang namanya validasi atau konfirmasi atas head and shoulders ini. Alright, so for now itu yang sebenarnya kita perhatikan teman-teman sekalian. I'm fully aware dengan resiko tersebut, but for me personally, selama Bitcoin bisa maintain somehow di zona ini, berarti sebenarnya kita masih bisa pertahankan bias bullish kita. Ya, karena bisa aja memang ini dalam tahap akumulasi dan belum saatnya aja untuk di-pump. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, guys, itu sedikit update yang bisa saya berikan pada hari ini untuk perkembangan market sekarang. Saya tahu market lagi struggling banget karena Bitcoin dominance-nya naik. Most of the altcoins kalau saya lihat di CoinGlass juga, I think walaupun beberapa ada yang positif ya, tapi yang positif ini menurut saya positif dengan cara yang tidak lazim gitu ya, atau tidak wajar. Jadi misalkan contoh, tadinya kalem-kalem aja, tahu-tahu meledak nih kayak si RVN. Nah yang model kayak begini ini nggak sopan teman-teman ya, nggak sopan. Kenapa? Karena kamu nggak akan tahu apa indikasinya gitu loh. Apa yang bikin dia tiba-tiba meledak kayak begini. Cenderungnya sih berdasarkan pengalaman, ini yang biasanya kayak gini yang bikin-bikin FOMO guys. Akhirnya setelah pump ini biasanya diiringi dengan dump juga. Oke, for example kayak LPT. Pump and dump ya, for berapa hari? 4 hari lebih kurangnya. And then suddenly today we see another pump. Oke, but then you see another dump. Ya, terus bakalan kayak begitu sampai market kembali mendapatkan rotasi money flow yang ideal, dan saya rasa nggak dalam waktu dekat karena kita bakal nunggu NFP dulu atau unemployment rate dulu untuk mendapatkan kepastian itu ya. Jadi ada contoh lagi nih, kayaknya Ergo juga tadi salah satu yang saya lihat pump and dump tuh ya, nge-pump tiba-tiba nggak jelas randomly aja kayak begini, nggak ada apa-apa, bam, tahu-tahu meletus gitu kan. Kemudian tadi ada apa lagi ya saya lihat ya. Adalah beberapa yang kayak gitu juga teman-teman sekalian. Nah cuman ya like I said before ya teman-teman sekalian, memang sebenarnya secara bias bullish kita bisa pertahankan as long Bitcoin belum break dari zona yang tadi saya marking teman-teman. Cuman untuk kita mendapati kondisi ini sebagai kondisi yang ideal sebetulnya untuk melakukan transaksi, PR-nya masih banyak guys. Banyak banget gitu ya. Yang paling pentingnya, yang paling krusialnya adalah kita butuh likuiditas atau kita butuh volume. Dan sekarang London session, nanti malam New York session bakal ada pergerakan lagi, manipulasi lagi seperti biasa, dan nanti malam kita bakal ngedapetin data yang gak begitu penting ya, gak terlalu ada data penting hari ini. Berarti ya udah semua mata akan tertuju ke data besok, non-farm payroll dan unemployment rate. Oke, so guys, that's gonna be my reminder for all of you. Be safe on your trade. Kalau bisa kurangin quantity atau kurangin frekuensi. Market lagi nggak gitu ideal kalau buat saya saat ini. Saya juga lagi ngontrol supaya transaksi saya tidak terlalu overload, dan mungkin ya coba untuk utilize yang sekiranya menurut saya ideal aja gitu. Jadi kalau misalkan nggak terlalu ideal, memang setupnya nggak terlalu oke atau nggak terlalu bagus, ya udah saya lebih baik nggak paksain gitu. Saya ngurangin frekuensi trading saya, dan so far ini cukup membantu bagi saya. Oke, so guys, that's gonna be the update for Bitcoin today. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update. God bless, cheers, and have a nice day guys. Bye bye.